Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Aliyah khususnya Negeri 3 Palembang, Man 3 Palembang yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara pada bab yang ketiga untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis semester 1 kelas 10, yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan otentik? Keotentikan Al-Quran itu artinya otentik, keotentikan, keaslian, kepalidasian. Artinya Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun mulai dari masa awal dia diturunkan sampai ke kita sekarang ini. Al-Quran itu terjaga keasliannya, keotentikannya, terjaga kemurniannya, tidak mengalami sedikit pun perubahan, tidak mengalami sedikit pun penambahan atau pengurangan mulai dari masa dia awal diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita sekarang ini. Inilah dimaksud dengan keotentikan Al-Quran. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, dibaca oleh sahabat, dibaca oleh tabi'in, dibaca oleh generasi setelahnya sampai kepada generasi kita sekarang sama persis, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada sedikit pun perubahan di dalamnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, Al-Quran itu memang dijaga secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga Al-Quran ini tidak akan mengalami perubahan. Ini bedanya. Al-Quran tidak menjamin, tidak menjaga kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Makanya ketiga kitab itu tidak ada lagi ada yang asli sampai sekarang. Sudah ditambah, dikurangi, bahkan hilang sama sekali dari permukaan bumi ini. Tapi tidak dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala langsung ketika menjaga Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikrah, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran ini. Nah, kalimat yang digunakan oleh Allah, nahnu, kami. Ketika Allah menggunakan lafaz nahnu atau kami dalam Al-Quran untuk suatu pekerjaan, maka situ ada isyarat ada pihak lain yang bersama Allah dalam melaksanakan perbuatan itu. Ketika dalam konteks menjaga Al-Quran, berarti bukan hanya Allah yang menjaga, tapi dia melibatkan manusia, umat Islam dalam penjagaannya. Bagaimana bisa terjamin seperti itu? Pertama, sebagaimana pada bab yang sebelumnya dijelaskan bahwa pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu Al-Quran sudah dituliskan. Nanti diperbanyak pada zaman Utsman bin Affan. Lalu sekarang ini diperbanyak lagi. Sehingga apabila terjeredar Al-Quran di mana-mana, terus ada penyimpangan, itu akan dikomparkan, dibandingkan dengan yang asli yang dimiliki oleh umat Islam. Apabila ada kesalahan, maka itu nanti akan ditolak. Lalu yang kemudian, Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak dihafal oleh manusia. Walaupun tertulis ada kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, tapi orang Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dari hafalan umat Islam. Tidak ada satupun kitab, buku yang bisa dihafal oleh manusia sebanyak ini kecuali Al-Quran. Anak kecil yang dari berbagai negara pun, walaupun tidak mengerti artinya, itu bisa dihafal dengan baik. Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menjadi dasar berdirinya negara kita Indonesia, belum tentu semua kita bisa hafal. Tapi lain halnya dengan Al-Quran. Anak kecil di bawah umur 5 tahun sampai dia nanti dewasa, itu sangat mengagumkan Al-Quran bisa dihafal. Jadi pertama, penjagaannya itu adalah melalui hafalan dan ditulis sampai sekarang ini. Apakah Al-Quran tidak pernah diusahakan orang untuk difalsukan? Pernah. Zaman Rasulullah masih hidup sampai zaman sahabat, ada yang dikenal dengan seorang yang berusaha untuk mengubah Al-Quran, yaitu Musailamah Al-Kazzab. Tepatnya beliau ini menyusun satu kalimat yang dia namakan itu adalah wahyu untuk menandingi Al-Quran. Padahal untuk menjaga kemurnian dan membuktikannya,
Dan sudah terbukti Al-Quran menantang siapapun yang meragukannya untuk membuat yang semisal Al-Quran. Tapi sampai hari ini dalam sejarah tak satu pun yang mampu membuatnya yang seperti Al-Quran. Pertama tantangan dalam surah At-Tur ayat 33 sampai 35 ditantang. Jangankan satu surat atau satu kesatuan mushaf Al-Quran, satu ayat saja tidak ada yang mampu. Bagaimana dengan 10 ayat? Tidak ada yang mampu. Bagaimana dengan satu surat? Tidak ada yang mampu. Sampai sekarang manusia berkumpul profesor pun tidak akan bisa menandingi keindahan bahasa, keindahan makna, keindahan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, walau hanya satu ayat. Anak-anak sekalian, karena kita bukan bahasa orang Arab dan tidak terlalu paham dengan sastra Arab, makanya kita barangkali menganggap biasa Al-Quran. Tapi bagi orang Arab yang mengerti bahasa Arab, sastra Arab, mereka terkagum-kagum. Tidak mungkin Al-Quran ini dibikin oleh manusia biasa. Tuh. Yang kemudian umat Islam di samping menghafal, membacanya, dan sekarang sudah terjaga karena Al-Quran ditulis dengan sangat rapi dan ada badan tertentu yang menjaga. Di Indonesia ada namanya Badan Lajnah Pentasih Al-Quran. Jadi Al-Quran apapun yang beredar di Indonesia akan dicetak, itu harus melalui izin dari Badan Pentasih Al-Quran ini. Sebelum dibolehkan dicetak, mereka akan meneliti, mereka akan mengawasinya, sehingga terjadi sedikit pun perubahan itu akan mudah diketahui. Negara lain juga punya, Arab Saudi juga punya, di Malaysia juga harus punya, sehingga umat Islam bisa menjamin bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa dipalsukan, ditambah, dikurangi, diubah oleh siapapun. Karena di samping dijaga oleh Allah, manusia pun umat Islam ikut menjaganya. Penjagaannya bisa dalam bentuk hafalan, bisa dalam bentuk ditulis, dan sampai sekarang mushaf Al-Quran ada di mana-mana sehingga agak sulit bagi orang untuk memalsukannya. Anak-anak sekalian, ada juga orang yang berusaha untuk membuat Al-Quran, diterbitkannya, terus nanti dihilangkan beberapa ayat. Tapi Allah membukakan hati umat Islam untuk cepat dan mudah mengetahuinya. Inilah Al-Quran yang terjamin keasliannya, kemurniannya, keotentikannya. Sekali lagi nak, tidak ada di muka bumi ini kecuali Al-Quran yang dalam masa waktu 1400 tahun terjaga keaslian. Tak satu pun kalimatnya, bahkan hurufnya, bahkan titiknya yang berubah. Al-Quran dijaga oleh Allah bersama umat Islam. Jangan pernah khawatir. Yang kita baca sekarang itu juga yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Dapat pahala dan mudah-mudahan akan sama-sama mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk bab yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.